Halo kawan pajak, jumpa kembali di channel YouTube KPP Pratama Cibinong. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang tutorial validasi PPh-TB Mandiri via Cortex dalam transaksi pengalihan tanah dan bangunan. Nah, validasi SSPPPH ini dilakukan untuk memastikan bahwa pembayaran pajak sudah selesai dilakukan dan diverifikasi oleh sistem yang ada di DJP. Validasi ini menjadi salah satu syarat untuk melakukan proses balik nama sertifikat di BPN. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah buka browser di handphone atau laptop dan ketikkan cortex.djp.pajak.go.id. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Lalu isikan ID pengguna dengan NIK atau nomor KTP Anda, lalu masukkan kata sandi serta kode CAPTCHA seperti yang tertera pada gambar di samping. Setelah itu, kawan pajak bisa klik login untuk masuk ke profil Cortex. Pada bagian atas web Cortex, nanti terdapat menu layanan wajib pajak. Kita klik pada menu layanan administrasi, lalu buat permohonan administrasi. Pada laman permohonan layanan administrasi, di bagian kanan terdapat pilihan jenis pelayanan wajib pajak. Klik menu pertama, yaitu AS01 pemenuhan kewajiban perpajakan. Setelah diklik, nanti akan muncul kategori sublayanan. Lalu selanjutnya kita pilih yang AS01-03. Hasil dari layanan ini yaitu berupa surat keterangan penelitian formal, bukti pemenuhan kewajiban penyetoran PPh atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Atau biasa kita sebut dengan validasi SSPPPH atas PH-TB. Setelah itu akan muncul pop-up seperti ini. Lalu kita bisa klik simpan. Setelah klik simpan tadi, kita akan dialihkan ke perutuhan kasus. Biasanya uraiannya tidak langsung muncul, jadi ditunggu saja sampai muncul uraian seperti ini. Pada halaman awal akan tertera informasi umum yang berisi data permohonan kita. Pada bagian kiri, kita bisa klik alur kasus, dan nanti akan muncul tampilan seperti ini. Uraian bagian detail umum permohonan ini sudah otomatis, jadi kita biarkan saja. Lalu beralih ke bagian detail permohonan. Ini juga sudah otomatis sesuai dengan data yang pernah kita masukkan sebelumnya saat mendaftar NPWP atau Cortex. Untuk identitas notaris, ini juga kita isi sesuai dengan data yang diberikan oleh notaris. Pastikan tidak ada yang keliru ya kawan pajak. Selanjutnya, pada bagian informasi objek pengalihan. NOP adalah nomor objek pajak. Diisi sesuai dengan yang ada di SPPT PBB. Dan untuk NIB itu juga ada di SPPT PBB. Lalu untuk RT, RW, provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, dan kelurahan diisi sesuai dengan alamat objek yang akan dialihkan. Selanjutnya kita klik tandai alamat. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Titik biru adalah titik untuk menandai letak di mana objek pajak berada. Kita bisa sesuaikan dengan mengzoom in gambar peta ini dan menggeser titik birunya sesuai dengan letak objek pajak yang akan dialihkan. Misalnya, tanah berada di jalan bersih, maka kita geser titik birunya ke jalan bersih. Setelah itu bisa langsung kita klik simpan. Nanti akan muncul titik koordinat seperti ini. Alamat objek pajak bisa diisi alamat tambahan seperti nama gang, jalan, atau nomor rumah yang belum tertera di isian sebelumnya. Untuk KPP lokasi objek pajak, ini nanti akan terisi otomatis sesuai dengan alamat yang kita masukkan. Jangan lupa untuk mengisi luas tanah dan luas bangunan ya kawan pajak. Untuk informasi detail transaksi, jenis lawan transaksinya kita pilih saja yang C untuk jual beli biasa atau normal. Lanjut ke NPWP atau NIK pembeli, nama pembeli, alamat pembeli, dan nilai pengalihan atau harga jualnya. Jumlah bukti pembayaran itu disesuaikan dengan jumlah pembayaran NTPN yang kita lakukan. Jika kita membayar satu kali, maka tuliskan saja 1. Cara pembayaran nanti disesuaikan apakah transfer atau tunai. Lalu di sini ada tanggal transaksinya. Nanti tarif pajaknya akan secara otomatis muncul 2,5%. Diakumulasi sebagai pajak penghasilan dari jumlah nilai pengalihan. Sebagai contoh, tadi nilai pengalihannya adalah 200.000, maka 2,5% dari 200.000 adalah Rp5.000. Pastikan nanti jumlah PPh yang tertera di sini itu sudah terbayarkan, karena jika belum terbayarkan, maka tidak bisa melakukan validasi. Selanjutnya, untuk informasi pembayaran pajak penghasilan. Apakah bukti pemenuhan kewajiban penyetoran PPh menggunakan NTPN atau PBK? Itu kita pilih ya. Lalu kita klik tambah data.
Setelah itu nanti kita cari nomor akuntansinya dengan mengklik tombol pencariannya di sini. Jika sudah melakukan pembayaran, nanti akan muncul daftarnya. Dan kalau belum muncul, itu bisa klik refresh terlebih dahulu. Setelah muncul, lalu kita pilih. Jika pembayarannya lebih dari 1 kali, itu tidak apa-apa. Yang penting jumlah total pembayarannya itu tidak kurang dari jumlah pajak yang dibayarkan. Misal pembayaran pajaknya 5.000, itu jika yang dipilih 2 atau total pembayaran yang dipilihnya 7.000 itu tidak apa-apa. Nanti akan jadi saldo mengendap di akun Cortex. Yang penting jumlah pembayaran tidak kurang dari 5.000 tadi. Selanjutnya, ketikkan jumlah pembayaran yang akan digunakan. Jadi tulis sesuai dengan jumlah PPh 2,5% tadi ya, yang Rp5.000. Untuk kotak yang bertanda merah, itu sudah otomatis terisi ketika kita memilih pembayaran di nomor akuntansi tadi. Setelah itu, bisa langsung klik simpan pada bagian bawah. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Artinya pembayaran berhasil ditambahkan. Dan untuk lampirannya kita isikan 1 saja. Lalu klik simpan lagi. Setelah itu akan muncul pop-up berwarna hijau seperti berikut. Tandanya penyimpanan sudah berhasil dan bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya. Selanjutnya pada bagian dokumen keluar. Nanti kita klik create PDF untuk membuat surat permohonannya. Isikan pertanyaan yang bertanda bintang pada kotak merah sebelah kiri ini. Lalu bagian klasifikasi itu kita isi biasa saja. Di situ nanti ada pilihan biasa, rahasia, sangat rahasia, dan lain-lain. Yang memiliki tanda bintang itu harus kita isi. Untuk yang tidak ada tanda bintangnya itu tidak diisi juga tidak masalah. Lalu jenis pajak bisa diisi income tax artikel 4 ayat 2 final. Sedangkan tahun pajak dan bulan pajak itu bisa diisi menyesuaikan waktu pembayaran pajak. Lalu klik simpan. Setelah muncul pop-up sukses seperti ini, tandanya dokumen sudah berhasil dibuat. Nanti pada tampilan layar akan tersedia opsi preview untuk melihat dokumen dan download untuk mengunduh dokumen langsung. Selanjutnya adalah penandatanganan dokumen. Pastikan kawan pajak sudah memiliki digital signature atau kode otorisasi DJP ya. Jika belum, kawan pajak bisa membuatnya di menu portal saya, lalu klik permohonan sertifikat elektronik atau kode otorisasi. Jika sudah memiliki sertifikat elektronik, kawan pajak bisa langsung klik sign. Ketika sudah klik sign, akan muncul seperti ini. Penyedia penandatangan itu kita bisa pilih yang tersedia. Di sini tersedia Digiti Digital Certificate. Jika pada Cortex kawan pajak tersedia kode otorisasi DJP, itu tidak apa-apa, langsung dipilih saja. Setelah itu, kita masukkan passphrase atau password yang pernah kita buat. Lalu klik simpan. Nanti akan muncul 2 pop-up seperti ini pada tampilan layar. Tandanya kawan pajak sudah berhasil menandatangani dokumen. Setelah muncul pop-up dokumen successfully signed, pada bagian tertanda akan berubah dari 0 sebelumnya menjadi 1. Artinya, tanda tangan kawan pajak sudah tertera di dokumen. Setelah itu, kawan pajak bisa scroll ke bagian bawah dan klik kirim. Pastikan semua data yang diisi sebelumnya sudah benar dan tidak ada yang keliru ya. Kawan pajak akan melihat tanda berikut setelah mengklik kirim. Tunggu sebentar untuk melanjutkan ke proses berikutnya. Lalu, kawan pajak bisa scroll lagi ke bagian paling bawah web Cortex dan nanti akan menemukan tombol lanjut. Kita klik tombol lanjut untuk menyelesaikan proses validasi. Perlu diingat, kawan pajak harus memastikan sampai di tahap ini dan mengklik tombol lanjut. Jika kita tidak mengklik tombol lanjut, maka dokumen yang ada tidak bisa terdeteksi oleh sistem di BPN karena dianggap belum selesai. Sesudah klik lanjut, pastikan pada perutan kasus sudah tertera kalimat kasus ditutup. Itu artinya, validasi yang kita lakukan sudah selesai dan dokumen validasinya sudah bisa dibaca oleh sistem BPN. Untuk mengunduh dokumen yang sudah jadi, kawan pajak bisa mengklik dokumen pada bagian kiri web Cortex seperti pada tampilan ini. Dokumen bisa langsung diunduh dan akan terkirim ke email yang sudah terdaftar pada sistem Cortex. Jika ingin meninjau ulang dokumen yang sudah di-download, kita bisa mengklik portal saya pada beranda Cortex, lalu pilih dokumen saya. Pada menu dokumen saya, kawan pajak akan melihat daftar dokumen yang dimiliki. Untuk mengunduh dokumen yang diperlukan, kawan pajak bisa menggeser kursor ke arah kanan sampai terlihat tombol unduh.
Berikut merupakan surat bukti penerimaan elektronik yang dihasilkan dari proses validasi PPH-TB. Surat ini merupakan bukti bahwa kawan pajak telah melakukan validasi di tanggal sekian, bulan sekian, dan jam sekian pada web Cortex. Selanjutnya, ini adalah contoh surat keterangan penelitian formal yang dihasilkan dari proses validasi. Surat ini menyatakan bahwa kawan pajak sudah berhasil mengajukan permohonan pembuktian pemenuhan kewajiban penyetoran pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan atau perubahan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan atau bangunan. Baik, sekian video tutorial validasi mandiri via Cortex. Bagaimana? Mudah bukan? Kawan pajak bisa langsung menerima esket validasi dalam hitungan jam dan tidak perlu datang langsung ke kantor pelayanan pajak. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.